Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in, amma ba'du. Sahib barna ingkang kaula mulyakaken, monggo kita sareng-sareng nerusaken pengaosan kitab Adabil Alim wal Muta'allim karanganipun Kiai Hasyim Asy'ari Raisul Akbar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam muga paring rahmat sapa Allah alaihi ing atase Nabi, wasallam lan muga paring keselamatan sapa Allah ay alaihi. Dawe ta'allamu belajaro sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu, wa 'allimuhu lan mulang sapa sira kabeh hu ing ilm, mulang annasa ing menungso. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum arikalane ningali sapa sira kabeh riyadul jannati ing pira-pira taman surga, farta'u mongko mangono sira kabeh. Faqila mongko den takoni, den ucapaken apa ya Rasulullah, dawuh ya Rasulullah, maknane ya Rasulullah he utusane Allah. Wa malan iku apa riyadul jannati utawi taman surga. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halaqatul dzikri utawi riyadul jannah iku kalangane zikir ilmu. Qala dawuh sapa Athaun Syekh Atha, hiya utawi az-zikru iku majalisul halali, piro-piro pelengguan kang bahas halal wal harami lan haram. Kaifa yashtari hale kaya apa tashtari tuku sapa sira wa kaifa tusolli lan hale kaya apa salat sapa sira, wa kaifa tuzakki lan hale kaya apa zakat sapa sira, wa kaifa tahujju lan hale kaya apa haji sapa sira, wa kaifa tankihu lan hale kaya apa nikah sapa sira, wa kaifa tutalliku lan hale kaya apa megat sapa sira, wa ma lan ilmu asbaha kang nyerupani apa madzalika ing mengkono madzkur min kaifa tashtari ila akhirih. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajaro sapa sira kabeh al-ilma ing ilmu, wa'malu lan nglakonono sapa sira kabeh bihi kelawan ilmu. Sahib warna ingkang kula mulyakaken, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nas. Ayo kula kalian panjenengan kongkon belajar ndolek ilmune Gusti Allah. Kula kalian panjenengan kengken ndolek ilmu, suruh mencari ilmu. Makanya Rasulullah bersabda sebelumnya, udu aliman au muta'alliman, jadilah kamu orang alim, au muta'alliman atau seorang pelajar. Kalau tidak jadi guru atau jadi murid, belajar dan belajar.
Makanya di bawahnya Allah juga Rasulullah bersabda, ta'allamu al-ilma, ayo belajar ilmu. Lek wis oleh ilmu, ilmune akeh, wa'allimuhu an-nasa, ayo ulang nonang wong. Ilmu jangan disimpan tapi disebarkan ilmu itu kepada orang-orang lain agar supaya syiar hukum-hukum Allah, syiar hukum-hukum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertebar di muka bumi ini. Dan belajar itu memang tidak ada batasnya, Sohib Barna. Kulo kalian panjenengan tidak ada batasnya. Apakah kita kalau sudah tua sudah tidak perlu belajar lagi? Oh, tidak seperti itu. Kulo kalian panjenengan masih tetap dituntut untuk belajar. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Kulo kalian panjenengan dole ilmu niku awit mulai lahir sampai mati. Jadi tidak ada alasan kulo kalian panjenengan untuk tidak mencari ilmu. Keranten apa? Keranten ilmu niku merupakan syariat-syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kulo kalian panjenengan menjadi orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula kalian panjenengan gak oleh merasa istighna anil ilm, merasa sudah cukup sekali dengan ilmu, tidak mau belajar lagi, aku wis pinter, aku wis alim, aku gak perlu ndolek ilmu iku, mboten usah ngoten. Kula kalian panjenengan menika selama kita masih hidup, selama kita masih bisa mampu untuk mencari ilmu, maka kulo kalian panjenengan masih tetap untuk selalu ta'allamul ilm, selalu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan di dalam hadis lain, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Nah, kulo kalian panjenengan niku tidak akan pernah dikatakan alim. Orang itu akan selalu dikatakan alim selama orang itu mau belajar. Tapi fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Menawi kulo kalian panjenengan sudah punya prasangka alim, aku wis cukup wis, aku gak perlu ndolek ilmu maneh. Ilmuku wis cukup wis. Aku mondok nang kono aku wis tek alime, tek hebate aku iki. Sudah punya dzon hatinya bahwa dia orang itu alim. Oh, berarti lek tiyang ngoten niku berarti tiyang niku tiyang bodoh. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila, berarti menunjukkan orang itu benar-benar bodoh. Pramila kula kalian panjenengan monggo para sederek-derek Sohib Barna, ayo kita laksanakan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nas. Ayo belajar ilmu sing akeh banget. Ilmune sing akeh, sampean kulaan sing akeh, lek wis akeh wa 'allimuhu an-nas, ayo diwulangno nang masyarakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jika kamu melihat riyadul jannah, taman-taman surga, maka bersamayamlah di sana. Angono ono tik kono, manggono ono kono sampean. Lantas fakila, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, kebunan surga niku napa Kanjeng Nabi? Taman-taman surga itu apa wahai Rasulullah? Lantas dijawab oleh Rasulullah, halakul dzikri. Kebunan, taman-taman surga itu adalah halakul dzikri, diskusi tentang ilmu.
Jadi di sini walaupun bahasanya az-zikri, kalau menurut versi ulama sufiyin ada yang mengatakan zikri itu adalah memang benar-benar zikir kepada Allah. Tapi di sini Asy-Syaikh Atha menjelaskan, qala Atha, zikir itu apa? Hiya majalisul halal wal haram. Halaqatu dzikri, halaqah itu adalah duduk melingkar, diskusi, forum untuk membahas ilmu. Kata Syekh Atha, halaqatu dzikri itu adalah majalisul halal wal haram. Kita duduk-duduk dalam satu pembahasan untuk membahas mana sesuatu yang halal, mana sesuatu yang haram, hukum-hukum Allah, perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa tashtari, membahas bagaimana kita kalau mau jual beli. Wa kaifa tusolli, bagaimana kita caranya sholat, bagaimana syarat-syaratnya sholat, bagaimana kita mau melakukan wudu. Wa kaifa tuzakki, bagaimana caranya zakat, apakah sudah mencapai satu nisab, apakah sudah mencapai al-haul. Wa kaifa tahujju, bagaimana kita juga melakukan haji, syarat wajibatul haji dan lain sebagainya. Wa kaifa tankihu, bagaimana juga kita membahas kita mau melaksanakan nikah, hukum-hukum nikah, tolak dan lain sebagainya. Wa ma asbaha dzalik, dan hukum-hukum lain. Inilah yang dikatakan halaqatul dzikri, kata Syekh Atha. Pramila kula kalian panjenengan, insyaallah kalau kita akan membahas halal haram, kita membahas fikih, bagaimana kita cara melakukan sholat, bagaimana kita melakukan ibadah kepada Allah, melakukan muamalah bainan nas sesuai dengan anjuran-anjuran fikih, insyaallah kula kalian panjenengan akan mendapatkan riyadul jannah, akan mendapatkan taman-taman surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pramila kula kalian panjenengan, cok sampai rugi menawi kula kalian panjenengan mboten gada ilmu. Yang mboten gada ilmu niku rugi estu. Orang yang tidak mempunyai ilmu, ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Asy-Syaikh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, wa'lam anna man 'abadallah bighairi ilmin kana ad-dararu al-'adid 'alaih al-'aid ilaih bisababi ibadatihi aktsara minan naf'il hasil lahu biha. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang daripada Wirid Ratibul Haddad, beliau berkata, orang yang ibadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka doror yang kembali kepada orang itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa kam min 'abidin qad adba'a nafsahu fil ibadah wa huwa ma'a dzalik musirrun ala ma'siyatin yara annahu ta'ah aw annaha ghairu ma'siyah. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, banyak orang-orang bodoh yang ahli ibadah, dia selalu beribadah at'aba nafsahu, sampai kewasal ibadah teng Gusti Allah, tapi dia tidak tahu mana itu maksiat, apakah itu maksiat, apakah itu taat. Dia menyangka annaha taat walaupun itu maksiat, dia menyangka itu hal yang baik walaupun itu dosa. Maka ibadahnya orang yang ahli ibadah tanpa didasari dengan ilmu itu lebih berbahaya, lebih doror, lebih banyak mafsadahnya daripada manfaatnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga diceritakan oleh Muhammad bin Arabi, Syekh Muhammad Ibn Arabi, di dalam kitab Al-Futuhat ada ceritanya, ada seorang laki-laki kana katsirul ijtihad fil ibadah. Enten tiyang niku enten tiyang ibadah terus sohib warna, ibadahnya mempeng estu ijtihadnya sangat mempeng sekali, ibadahnya masya Allah, subhanallah. Dia selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada suatu hari, wa annahu istaro atanan walam yastamilha fi syai'in, pada suatu hari dia membeli himar perempuan, jadi kuda zebra perempuan, tapi tidak pernah digunakan. Gak tahu ditumpak, gak tahu dipekerjakan, cuma disimpan saja di gudangnya. Sehingga ada tetangganya yang bertanya, fasa'alahu insanun an sabab imsakiha, wahai fulan,
kamu ibadahnya subhanallah, selalu beribadah. Saya mau tanya, zebra yang kamu beli itu kok nggak pernah digunakan oleh sampean? Kok gak tau dinggo? Ono dikandangi tok mestine apa digawe apa kadhe apa gak tau dipake mbek sampean. Apa Ternyata orang bodoh yang menjawab, yang beribadah, yang ahli ibadah tersebut menjawab, ma umsikuha illa liuhassina biha farji. Beliau menjawab, aku gak tahu nganggurno nang kuda khimar iku. Kuda zebra itu saya gunakan terus. Bukan tidak pernah saya gunakan, dia selalu saya gunakan. Apa? Selalu saya jima setiap hari agar supaya farjiku terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi konco-konco fakana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim, rupane wong ahli sing ibadah niku mboten semerap lek jima teng bahaim niku hukumi haram, lek jima teng hayawan niku hukumi haram. Dadi nyongko sing haram, sing dosa niku jima wong wedok, jima padha menungsone, lek hayawan mboten haram. Jarine. Karena apa? Karena dia tidak tahu, dia tidak mempunyai ilmu sama sekali. Falamma arrafahu bitahrimihi baka bukaan syadida. Setelah diberitahu, maka dia menangis dengan sangat menyesal sekali. Itulah ironisnya orang yang tidak mempunyai ilmu, walaupun ibadahnya berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, tapi tidak didasari dengan ilmu. Subhanallah, a'maluhu mardudah, justru amal-amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pramila kula kalian panjenengan, ayo kita kembali kepada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma, belajar ilmu, cek gak dadi wong bodoh, cek oleh riyadul jannah, oleh taman-taman surgane Gusti Allah. Cek eru nang halal haram, oh lek ngene iki haram, lek kene iki halal. Bagaimana caranya kita mau jual beli, bagaimana caranya kita sholat, bagaimana caranya kita zakat. Nah kula kalian panjenengan, zina iki hukumnya haram, bergaul tanpa disertai dengan akad nikah itu hukumnya haram, zina namanya. Kehewan juga itu hukumnya haram, tidak boleh. Liwat juga hukumnya, al-liwat bitta itu juga hukumnya haram, dan lain sebagainya. Jika kita tidak tahu hukum-hukum itu, maka akan terjadi seperti yang diceritakan oleh Syekh Ibnu Arabi menika. Jadi ahli ibadah kenceng nemen, mempeng ibadah, tapi ternyata di tengah-tengah ibadahnya dia punya kuda khimar, dia punya kuda hammer, zebra perempuan yang tidak pernah digunakan sama sekali. Akhirnya tonggone takon, kok gak tahu dinggo kuda iku sampean niku, kate diapakno? Subhanallah, orang bodoh tadi menjawab, oh gak nganggur kudaku, gak nganggur, tetap saya gunakan itu. Saya gunakan untuk saya jima setiap hari, karena untuk menjaga farjiku dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Rupane wong tiang menika mboten semerap, kok yen jima nang hayawan iku hukume haram. Jadi ibadahnya yang berpuluh-puluh tahun, yang bertahun-tahun, itu tidak seimbang karena tidak didasari dengan ilmu. Dia ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia selalu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi sahib warna menawi kula kalian panjenengan boten ngaos ilmu, tidak ta'allamu al-ilmah, tidak sesuai dengan perintah Rasulullah, yaitu mencari ilmu agama, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita lagi di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ini ceritanya lucu sahib warna. Di sana dijelaskan bahwasanya ada
ceritanya seorang laki-laki wa yadhunnu ahluha annahu minal ulama. Ana wong lanang sing macake macak ulama, surbane gede nemen, sampai diuter-uterno koyok kurunge manuk. Gede mboten cukup setunggal surbane. Sik diuterno dik ndukurin ndase, sik ana maneh sik dikalungno. Sik ditambahi maneh dik njopo, dadi 3 surbane. Tapi dia tidak mempunyai ilmu sama sekali, cuma macak saja. Sehingga ahlul qaryah yadhunnu annahu minal ulama, sehingga orang-orang desa itu menyangka bahwa dia itu minal ulama. Akhirnya Sokhiparna fa'amaruhu ayyuwassilal mayyit, sehingga pada suatu hari ada orang mati, wonten tiyang pecah. Akhirnya karena memang dia disangka oleh orang-orang disangka minal ulama, sehingga diperintahkan disowani untuk memandikan mayit. Nun sewu yai, keluarga kula pecah, kula nyuwun tulung teng panjenengan. Keluarga kula menika dipun tajhizul mayit, kula nyuwun panjenengan ngrumat mayit sampean dusaken. Lah tiang-tiang mriki niku bodho-bodho sedanten. Yai mboten semerap. Akhirnya ya napa? Tiang sing disangka alim niku wa kana la ya'rifu kaifiyata ghuslil mayyit, padahal dia tidak tahu bagaimana caranya memandikan seorang mayit. Gak rupa-apa mergo gak tahu ngaji panjen. Tidak tahu bagaimana caranya tajhizul mayyit. Akhirnya konco-konco Sokhiparna falamma ghassalahu saqatul mayyit. Akhirnya tepak ngedusi jeblok mayit lugur, bingung. Digawa nang kali, akhirnya klinyut nang kali. Wa dakhala majrul ma, mayit klinyut kali. Kelanyuk de aeng, lugur kabeh. Karena memang dia tidak tahu bagaimana caranya memandikan seorang mayit. Wan nasu yantadhirunahu fil kharij, sedangkan manusia sedang menanti ngonteni kabeh ten njaba. Alhamdulillah. Yai ono yai pinter iki, alhamdulillah iso ngedusi mayit. Padahal mayit wis klinyut banyu. Saking teko bingung Sokhiparna, walamma fatahul bab qala lahum khaifan. Wong sing disaka ilmu niku ketakutan, menjawab saking teko wedine. Pas ngomong mayyitukum hadza waliyun minal auliya akhadhahul malaika ilas sama. Nun sewu kanca-kanca, nun sewu masyarakat nggih, kula nyuwun ngapunten teng panjenengan. Mayit sing kula dusi niku ternyata waliyun min auliyaillah, niku waline Gusti Allah. Rupane akhadhahul malaika ilas sama, sakniki mboten wonten. Mbek malaikat diparani dipek nang langit. Subhanallah. Padahal ternyata mayit iku ya napa? Klinyut. Mergo napa pancen wong gak alim, gak pinter, gak tau ngaji, gak apa-apa. Carane ghuslil mayit mboten semerap, klinyut. Sehingga dia menjawab khaifan dalam keadaan ketakutan. Ngomong yen mayit niku waliyun min auliyaillah, waline Gusti Allah. Dipek mbek malaikat nang langit sepuntene ingkang kathah. Inilah yang terjadi jika kita memang benar-benar tidak mempunyai ilmu. Sehingga ilmu itu memang begitu penting sekali. Kula kalian panjenengan harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nas. Monggo kula kalian panjenengan ayo belajar ilmu. Setelah mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, wa 'allimuhu an-nas, monggo kula kalian panjenengan ulangno, wurukno nang masyarakat. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan didasusaken tiyang ingkang diridhoi Allah. Amin. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan akan selalu tidak puas dengan ilmu yang kita dapat. Kita akan selalu mencari dan mencari ilmunya Allah. Karena ilmu sing wonten donya niku hanya setetes dari air lautan. Lah kula kalian panjenengan kalau tidak mencari ilmu, kapan lagi? Sementara kula kalian panjenengan semakin umur semakin berkurang. Sedangkan ilmu adalah taksis kita, ilmu adalah pondasi kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan riyadul jannah, untuk mendapatkan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Napa riyadul ilmu niku, riyadul jannah menika inggih menika kata Syekh Atha halaqatul dzikri, yaitu forum zikir ilmu.
yang menjelaskan tentang halal haram, kaifa tashtari wa kaifa tusalli, bagaimana kita mau melaksanakan transaksi jual beli, bagaimana kita cara melakukan sholat, bagaimana kita melakukan zakat, bagaimana kita haji, bagaimana kita nikah, bagaimana kita mentalak istri saya, dan hukum-hukum lainnya yang ada di dalam kutubul fikih. Sehingga hidup kita akan terarah dan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu, wa'malu lan nglakonono sapa sira kabeh bihi kelawan ilmu. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu, wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku min ahli, saking ahli ilmu. Setelah kita diperintahkan untuk mencari ilmu, untuk menebar ilmu, maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'malu bihi. Di samping kita menebar ilmu-ilmu itu, wa'malu bihi, kula kalian panjenengan disuruh untuk mengamalkan ilmu itu. Karena apa? Karena mengamalkan ilmu-ilmu itu adalah buah daripada ilmu menika. Lah kula kalian panjenengan nandur mawon mboten enten buahe, percuma napa mboten percuma? Percuma kula kalian panjenengan pramila kula kalian panjenengan selain kita mencari ilmu, selain kita menebar ilmu itu, maka kula kalian panjenengan finishnya adalah amal. Sehingga kula kalian panjenengan menjadi orang yang minal ulama amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahib warna ingkang kawula mulyakaken, mekaten ingkang saged kawula sampaiaken, wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.